Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Maria. Ayat firman Tuhan terdapat di Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Bahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Puji Tuhan, Maria Magdalena adalah orang yang paling akhir meninggalkan Tuhan ketika Tuhan disalib. Maria Magdalena adalah orang yang paling pagi pergi ke kuburan Tuhan. Sebenarnya yang beroleh selamat tidak hanya Maria Magdalena, seorang orang yang daripadanya setan telah diusir keluar oleh Tuhan juga tidak hanya Maria Magdalena seorang, tetapi yang pagi-pagi buta telah pergi mencari Tuhan adalah Maria Magdalena. Memang banyak perkara yang tidak ia pahami sehingga mungkin banyak orang berpendapat bahwa pikirannya kurang baik, tetapi ia memiliki sesuatu yang paling baik yang mungkin tidak kita miliki. Sesuatu yang paling baik yang ia miliki ialah orang yang sangat merindukan dan bahkan Tuhan. Ini seharusnya juga menjadi dambaan dan tuntunan setiap kita, sehingga orang Kristen dalam Injil Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Inilah perkara Yohanes Pembaptis ketika pertama kali dia berjumpa dengan Tuhan. Sampai pada ayat 36, Yohanes Pembaptis kembali melihat Tuhan Yesus dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kali ini Yohanes tidak menambahkan kata-kata yang menghapuskan dosa dunia. Mungkinkah ia lupa? Tidak. Ini justru pengalaman orang yang telah beroleh selamat. Kita wajib tahu bahwa dalam Injil Matius tidak dicantumkan tentang kenaikan Tuhan ke surga. Sebaliknya malah dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai murid-muridnya sampai kepada akhir zaman. Ini disebabkan Injil Matius mengutarakan Tuhan sebagai juru selamat di bumi yang senantiasa menyertai murid-muridnya. Injil Yohanes mengisahkan Tuhan sebagai juru selamat di sorga. Tidak hatinya dibangkitkan dan kematian, bahkan keterangkatan ke sorga menjadi kepala umat manusia yang baru, menjadi wakil manusia sebelumnya dalam sorga sebelum pernah ada manusia. Tetapi ketika Tuhan naik ke sorga, dia adalah manusia yang pertama berada di sorga, dan kemudian orang-orang yang percaya kepadanya pun akan pergi ke Bapa. Surat Ibrani pasal 2 mengatakan, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan, sebab memang sesuatu yang keadaan Tuhan yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan Tuhan oleh karena penderitaan maut yang telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Bahkan banyak orang sebagai putra akan dipimpinnya masuk ke dalam kemuliaan Tuhan setelah kebangkitan dan naik ke surga, sehingga Bapaknya menjadi Bapa kita. Allahnya juga adalah Allah kita. Karena itu Tuhan memberitahu Maria, "Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, karena Allahku dan Allahmu sekarang masih adakah?" Yang akan dikatakan oleh Maria, tidak, ia sudah merasa cukup, merasa puas. Maria lain pulang, sekalian ia boleh pulang saudara-saudari. Jika kalian kurang wahyu ini, tidak nampak Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan, mendapatkan kalian menyalahkan Tuhan? Tentu tidak, karena kalian tidak merindukan nama Tuhan seperti Maria. Cobalah bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita benar-benar memikirkan, merindukan dambaan Tuhan? Adakah kita dari lubuk batin kita merindukan putra Allah? Tahukah kita bahwa hati Tuhan tidak dapat disentuh dengan
kedudukan kita tidak dapat disentuh dengan keterangan kita. Tetapi jika kita benar-benar merindukan, memikirkannya sejenak saja, maka hati pasti bersentuh oleh kita. Semoga Tuhan memberikan satu keinginan di dalam kita, ia merindukan Putra Allah dan mengasihi Dia dengan seutuhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.